Halo, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Selasa 24 Maret 2026. Bersama saya Ridho Alfiansyah, sejumlah informasi menarik, beragam, dan teraktual dari Sumatera Utara berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut topik utama Sumatera Utara hari ini. Kapal bawa puluhan wisatawan karam di perairan Pulau Salah Nama. Pengamanan rutan Sidikalang diperkuat saat Idul Fitri. Hunian tetap di Tapanuli Utara dipersiapkan menjadi rumah layak huni. Ya pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Satu unit kapal motor yang membawa puluhan wisatawan karam di perairan Pulau Salah Nama, Kabupaten Batubara. Beruntung seluruh penumpang dan awak kapal berhasil menyelamatkan diri ke pulau. Inilah video amatir saat kapal motor karam di sekitar Pulau Salah Nama, Batubara pada Senin 23 Maret 2026. Sebelumnya kapal ini berangkat dari Pelabuhan Tanjung Tiram menuju Pulau Pandang dengan mengangkut 66 penumpang dan awak kapal. Namun sesampainya di Pulau Salah Nama, kapal kandas dan menabrak karang. Akibatnya lambung kapal bocor dan air masuk ke dalam kapal. Sebelum karam, seluruh penumpang langsung turun dan menyelamatkan diri ke pulau. Sulitnya jaringan komunikasi di sekitar pulau membuat kabar kapal karam tersebut diterima tim penyelamat beberapa jam kemudian. Seluruh penumpang baru berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Tanjung Tiram pada Selasa dini hari. Setelah dievakuasi, sebagian penumpang langsung diantar ke daerah masing-masing, sedangkan sebagian lainnya dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka dan dehidrasi. Dugaan sementara penyebab kapal karam tersebut karena kelebihan muatan. Berikut dengan kru kapal ada 66. Jadi mereka antara lain berasal dari Medan, Pekanbaru, Aceh, Tanjung Morawa, dan ada salah satunya dari negara Malaysia. Untuk kesulitan ada Pak dengan kita cuaca Pak. Cuaca kan yang agak lautnya agak bergelombang. Kemudian kita waktu mau pulang kita harus menunggu air pasang lagi Pak, karena kita air belum penuh, kapal kita untuk evakuasi belum bisa masuk ke Kuala Batubara. Informasi awal yang kita dapat keterangan dari ABK ataupun korban, mereka mengatakan mereka di seputaran Pulau Salah Nama menabrak karang kapalnya Pak. Jadi bocor, jadi kapal itu sudah kandas di karang itu. Jadi mereka tidak bisa goyang lagi, bisa keluar lagi dari karang itu. 3 unit sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Batubara. Akibatnya 4 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke klinik terdekat. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 unit sepeda motor ini terjadi di kilometer 101, Desa Sipari-Pari, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Beberapa waktu yang lalu, salah seorang warga menyebutkan kecelakaan bermula saat sepeda motor jenis Matic melaju dari arah menuju Medan Kisaran. Sesampainya di lokasi kejadian, sepeda motor tersebut tiba-tiba berbelok akan menyeberang jalan tanpa menyalakan lampu sen. Akibatnya 2 unit sepeda motor jenis sport yang berada di belakang tidak dapat menghindar, sehingga terjadi tabrakan beruntun. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi mata. Sementara 3 unit sepeda motor yang terlibat kecelakaan diamankan di kantor polisi. Kasus kecelakaan beruntun tersebut kini masih dalam penyelidikan Satuan Lalu Lintas Polres Batubara. Sepeda motor Vario yang berboncengan dari arah Medan menuju Kisaran tiba-tiba berbelok arah di depan Hotel Wilgan tanpa menghidupkan lampu sen, sehingga kendaraan sepeda motor dari belakang yaitu kendaraan R15 langsung menabrak dari belakang. Setelah terjadi kecelakaan itu datang sepeda motor Scorpio yang juga menabrak dari belakang sehingga terjadi kecelakaan beruntun. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang wanita parubaya yang dalam beberapa hari terakhir viral di media sosial usai video aksinya menjual narkoba di tempat umum beredar luas di media sosial. Pelaku yang merupakan wanita parubaya ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Deli Serdang tanpa perlawanan. Ini adalah rekaman video yang merekam aksi nekat HW, seorang wanita parubaya yang diduga menjual narkotika jenis sabu secara terang-terangan.
Video yang beredar tidak hanya satu, melainkan terdapat beberapa video yang beredar dari lokasi yang berbeda dengan pelaku yang sama. Belakangan pelaku ternyata merupakan target operasi polisi yang sudah lama dikejar, namun dikenal licin karena kerap berpindah-pindah tempat usai menjual narkoba. Akan tetapi pelariannya kali ini berakhir usai petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan mendeteksi keberadaannya di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Polisi menangkapnya di sebuah rumah yang jadi tempat persembunyiannya. Kasat Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha menyebut pihaknya kini tengah mendalami keterangan pelaku terkait dengan asal-usul narkoba yang dijualnya, termasuk kepada siapa saja pelaku menjual narkoba. Polisi kini juga memburu orang-orang yang juga terekam dalam video yang beredar luas di media sosial dan identitasnya sudah diketahui. Tindakan hukum ataupun represif terhadap terduga yang kami anggap ataupun 1 minggu kebelakang ini menjadi headline news ataupun viral di berbagai lini masa, yaitu seorang wanita inisial H. Kebetulan pada sore hari ini kita amankan di daerah Deli Tua di rumah ini. Yang bersangkutan memang merupakan target operasi kita, ya. Jadi sebelum viral pun kami pastikan merupakan target operasi kami. Pelaku disebut telah melakukan aksi peredaran narkotika jenis sabu ini dalam kurun waktu yang cukup lama. Sebelumnya pelaku kerap lolos dalam pengejaran petugas saat melakukan penggerebekan kawasan basis narkoba. Polisi meminta masyarakat untuk tak ragu melapor jika terdapat hal serupa di lingkungannya. Satu unit rumah permanen di Jalan Gaperta Ujung Medan ludes pada dini hari tadi. Beruntung seorang wanita pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri saat api mengepung seluruh di bangunan rumahnya. Api diduga berasal korsleting listrik. Api dengan cepat membesar karena banyaknya bahan mudah terbakar di dalam rumah. Warga yang melihat kepulan asap langsung membangunkan pemilik rumah yang merupakan seorang perempuan. Penghuni rumah yang tersadarkan diri saat dibangunkan, warga yang melihat kobaran api langsung menyelamatkan diri. Tak banyak harta benda yang bisa diselamatkan karena api yang cepat membakar seluruh isi rumah. Petugas damkar yang tiba di lokasi sempat kesulitan memadamkan api karena akses jalan sempit menuju ke lokasi kebakaran. Merdi Situmeang, tetangga korban, menjelaskan jika saat terjadi kebakaran dirinya sedang tertidur. Enggak tahu. Soalnya aku tidur, datang lejang-lejang itu membangun saya. Keluar api. Keluar aku udah api. Berarti opung gitu bangun dari tidur, api udah besar ya? Udah, enggak tahu lagi. Rumah pribadi. Rumah opung sempat kebakar enggak? Enggak, puji Tuhan lah, enggak ada. Habis perabotan. Jadi Bu, tadi sempat ada dengar suara ledakan atau cemana gitu, enggak ada? Enggak ada, aku nenek tidur. Mama itu di kamar. Di kamar. Iya. Ya tadi opung taunya setelah dibanguni sama anak-anak ini ya? Anak-anak itu. Dibanguni siapa? Orang lejang-lejang itu lah, enggak tahu aku itu siapa itu. Opung lari kunci-kuncinya, kunci pagar. Kasih lah. Tiba-tiba api udah besar lah ya, udah merah. Apa dibilang sama ibu? Polisi yang tiba di lokasi melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di program Sumatera Utara hari ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Untuk melayani keluarga warga binaan yang datang merayakan Hari Raya bersama keluarga di rumah tahanan, Rutan Kelas 2B Sidikalang sudah menyiapkan aula sebagai tempat bersilaturahmi. Sejak hari kedua Idul Fitri 1447 Hijriah ini, Rutan Kelas 2B Sidikalang mulai ramai dikunjungi oleh keluarga binaan yang ingin bersilaturahmi di momen Lebaran. Brema Barus, Kepala Pengamanan Rutan Sidikalang, menjelaskan bahwa sistem pengamanan pada momen spesial ini berbeda dari hari-hari biasa. Kunjungan yang biasa dilakukan di ruang khusus, namun untuk mengantisipasi jumlah pengunjung yang membludak, Rutan Sidikalang sudah membuka layanan di Aula Rutan Kelas 2B Sidikalang. Kolaborasi dengan TNI dan Polri juga dilakukan sampai hari ketiga Idul Fitri untuk mengantisipasi gangguan keamanan yang tidak terduga. Pihak rutan juga telah menetapkan aturan jelas terkait barang yang diperbolehkan dan dilarang dibawa.
Brema Barus berharap kerjasama yang baik sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan apapun itu. Jumlah kunjungan yang sangat besar pada hari Sabtu dan Minggu, yakni Lebaran pertama dan yang kedua. Antisipasi kami dari jajaran pengamanan Rutan Sidikalang tetap berkoordinasi dengan rekan-rekan ataupun teman-teman baik TNI dan Polri, dan kami memperketat dari sistem pengamanan baik masuk dan keluarnya, baik pelaksanaan kunjungan maupun barang-barang yang dibawa oleh peserta kunjungan. Kami sudah menetapkan aturan terkait barang dan apa-apa saja yang boleh dibawa, dan harapan kami agar hal tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Di Kalang, sebagian besar keluarga yang datang membawa berbagai kebutuhan dengan kue-kue khas Lebaran sebagai barang yang paling umum dibawa. Momen Hari Raya Idul Fitri, BKM Masjid Agung Kabupaten Karo mengajak umat muslim untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi dan persatuan. Selain itu bersama mendoakan perdamaian dunia agar kiranya perang di Timur Tengah dapat berakhir. Pengurus dan jamaah Masjid Agung Kabupaten Karo telah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Khatib Idul Fitri Ustadz Ahmad Yani Sinaga menyebutkan setelah sebulan puasa melawan hawa nafsu dengan membersihkan hati, Idul Fitri dimaknai dengan kembali ke fitrah atau kesucian, agar menjadi golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ciri-ciri antara lain dapat menahan amarah, mudah memaafkan orang lain dan selalu memperbaiki hubungan silaturahmi. Sementara itu, Ketua BKM Masjid Agung Kabupaten Karo, Aswin Ginting mengajak umat muslim menjadikan Idul Fitri untuk mengkuatkan silaturahmi antar sesama dan menjalin kembali persaudaraan atau ukhuwah yang mungkin sempat renggang, tanpa ego dan dendam. Memperkuat persatuan dalam kebersamaan di tengah berbagai tantangan dan situasi saat ini. Selain itu, bersama mendoakan perdamaian dunia, Ramadan dan Idul Fitri tahun 2026 ini diwarnai situasi global dengan eskalasi konflik di Timur Tengah. Perang negara Iran dengan Amerika Israel berharap agar kiranya perang di Timur Tengah dapat berakhir demi kedamaian serta keselamatan bagi para warga sipil. Demikian juga WNI dan seluruh jamaah umroh agar dapat segera kembali ke tanah air. Saudara kita ini adalah dalam suasana dunia yang beramai. Kita berdoa melalui jamaah bahwa segera dalam keadaan selesai perang antara dengan Israel dan Palestina. Semoga itu harapan kita, sehingga kepada khususnya jamaah-jamaah Indonesia yang mau beribadah umroh dan jemaah Indonesia yang mau menaik haji juga tidak terlalu serta dengan baik. Ya pemirsa, Pantai Galon merupakan salah satu destinasi wisata yang terletak di Desa Taluk, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, yang ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah di masa libur Lebaran. Seperti inilah suasana libur Lebaran Idul Fitri di Pantai Galon. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah membadati hamparan Pantai Galon. Terlihat warga sangat senang dan menikmati suasana tiupan angin Pantai Galon. Tidak jarang pengunjung mengabadikan kebersamaan dengan foto bersama keluarga saat suasana sunset tiba. Terpantau di wisata Pantai Galon selama libur panjang Idul Fitri ini, tidak hanya dikunjungi warga setempat, tetapi juga didatangi wisatawan dari berbagai daerah seperti Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, bahkan dari Sumatera Barat. Selain itu, para wisatawan juga terlihat dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Wisata Pantai Galon ini menjadi alternatif warga untuk berwisata karena mudah terjangkau dan tidak ada biaya apapun yang diminta untuk bisa masuk ke kawasan pantai. Selain itu juga wisata pantai ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas mulai dari wahana bermain anak-anak, pasar malam, dan tersedia berbagai makanan ciri khas pesisir pantai. Ramai, ribet, dan fasilitasnya itu banyak, ada tempat wahana bermain kayak pasar malam. Kalau mau jajan-jajanan bisa, kalau mau beli aksesoris juga bisa, dan ada lahan parkir dan tempat-tempat buat berleha-leha juga ada.
ditunggu-tunggu di sini apa? Sunset atau gimana? Sunset sih paling utamanya. Lebih ramai ini tahun ini. Baru kali ini atau udah tiap lebaran? Hampir tiap lebaran ke sini. Keramaian pengunjung wisata Pantai Galon ini sudah tampak sejak lebaran hari kedua hingga lebaran hari keempat. Dan diperkirakan pengunjung Pantai Galon ini akan terus meningkat hingga minggu depan. Polres Tapanuli Tengah menggelar patroli keliling di kawasan objek wisata Pantai Pandan yang ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah pada masa lebaran. Dalam patroli pengawasan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Muhammad Alan Haikel yang dibantu oleh Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Menghimbau agar para pengunjung yang datang beserta keluarga khususnya anak-anak agar tetap menjaga kewaspadaan dengan tetap memberikan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak. Ketika sedang bermain di bibir pantai maupun ketika saat berenang. Selain itu, anggota Polres Tapanuli Tengah juga mengimbau kepada setiap para pengelola wahana permainan laut seperti banana boat serta perahu wisata agar tetap mengedepankan keselamatan pengunjung dengan tidak menaikkan penumpang secara berlebihan serta tetap menyediakan life jacket untuk dikenakan para penumpang. Kegiatan patroli pengawasan keliling tersebut bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung ketika menikmati liburan. Selain itu, pengawasan ini juga mengantisipasi terjadinya kecelakaan yang dialami pengunjung. Kami sekarang berada di Pantai Ramaian sebanyak 77 personil dibantu oleh Satpol PP, BPBD, kemudian dari SAR dan Dishub. Masih di sini kemudian dalam keadaan aman dan baik. Sementara berdasarkan data dari pihak kepolisian Polres Tapanuli Tengah, jumlah pengunjung yang memadati kawasan objek wisata Pantai Pandan dan Pantai Ikan Bakar Roy pada liburan lebaran tahun ini totalnya mencapai ratusan orang pengunjung. Sebanyak 103 unit bangunan rumah yang sedang dibangun ditargetkan akan rampung pada April mendatang dan sudah layak huni untuk segera ditempati warga yang terdampak bencana hidrometeorologi pada November tahun lalu. Pembangunan serta kesiapan fasilitas hunian bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Adian Koting terus dipercepat agar warga dapat menempati hunian yang layak dan aman. Hal tersebut dikatakan oleh Bupati Tapanuli Utara, JTP Huta Barat, saat meninjau kesiapan sarana prasarana di lokasi hunian sementara dan hunian tetap di Kecamatan Adian Koting. Bupati menekankan pentingnya sinergi dalam pembangunan infrastruktur. Meski akses jalan di kawasan tersebut masih berupa underlake, untuk peningkatan jalan tersebut, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas fasilitas umum melalui dukungan anggaran pusat dan provinsi. Selain itu, Bupati juga menegaskan bahwa penetapan penerima huntap serta jaminan hidup bagi warga terdampak bencana telah dilakukan secara transparan melalui verifikasi faktual yang ketat dan disahkan melalui surat keputusan Bupati untuk memastikan warga yang berhak tidak terlewat serta menghindari kesalahan data. Pemirsa, kami akan segera kembali. Usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami. Walau memiliki keterbatasan fisik, penyandang disabilitas tetap mampu berkarya dengan memelihara dan membudidayakan ikan koi untuk kemandirian ekonomi dan aktivitas produktif. Berbekal belajar otodidak dan berpedoman pada aplikasi YouTube, Raka, seorang penyandang disabilitas, mampu mengenal sifat ikan yang sosial, responsif terhadap makan dan dapat mengenali pemiliknya. Memberikan terapi psikologis, budidaya ikan koi yang ditekuni Raka di Dusun 3 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang ini mulai sepi peminat. Padahal sebelumnya budidaya ikan koi ini sebelum COVID-19 mewabah, cukup banyak peminat serta pemesanan ikan koi ini. Untuk pemasaran, Raka menjual ikan koi melalui online dan pembelinya dari berbagai daerah. Sementara itu untuk harga yang ditawarkan juga bervariasi, mulai dari satu pasangnya Rp35.000 hingga Rp500.000. Ikan koi ini dikenal sosial, cerdas, dan dapat mengenali pemiliknya.
Ikan ini sering merespon rutinitas pemberian makan dan bisa dilatih makan dari tangan yang memberikan pengalaman interaktif terapeutik. Memelihara koi dapat memberikan kebahagiaan, mengurangi stres, dan menjadi hobi yang menyenangkan. Ya, paling saya hanya membersihkan saja. Untuk apanya kesulitan ya seperti jalannya ada yang harus diperbaiki. Kalau budidaya saya selama 7 tahun dari tahun 2019 pas di waktu COVID-19. Jadi saya mengembangkan ikan, nama jenisnya ikan moli. Ikan moli itu banyak jenis, banyak macam-macam ikan moli kan. Ngasih makan, saya kalau pas lagi makan enak saya kasih cacing sutra. Jadi kalau pas lagi cacing sutra susah saya kasih pelet 500. Ya saya berharap dapat perhatian lah dari pemerintah, semoga saya dapat bantuan, dapat kepedulian dari pemerintah. Bosan keadaan saya, stabilitas ini sangat membutuhkan lah kepedulian pemerintah ini kan. Saat ini Raka butuh perhatian dari pemerintah, baik itu modal dan juga membantu untuk pemasaran. Karena sudah 7 tahun lebih ia memulai budidaya ikan koi, namun belum pernah ada bantuan dari pemerintah yang ia terima. Keterbatasan penglihatan tak menjadi penghalang bagi para penyandang tunanetra binaan Panti Karya Hepata Lagu Boti untuk terus berkarya. Melalui pembinaan yang konsisten, mereka mampu menguasai berbagai alat musik seperti keyboard, gitar, saksofon, drum, hingga alat musik tradisional. Sosok inspiratif John Pandi Silaban menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berprestasi. Kecintaannya terhadap musik berawal sejak tahun 2011. Saat ia sering mendengarkan musik di berbagai pesta, dari sana ia belajar secara otodidak dengan mengandalkan pendengaran. Lalu mengasah kemampuan melalui latihan rutin selama 2 jam setiap hari. Kerja keras tersebut membuahkan hasil dan kini John Pandi Silaban dipercaya menjadi instruktur musik di lingkungan Panti Karya Hepata Lagu Boti dan aktif membimbing sesama penyandang tunanetra. Tak hanya itu, ia juga memiliki harapan besar agar teman-teman dengan kondisi serupa mau mengikuti jejaknya. Dengan penuh semangat, ia membuka diri untuk mengajari siapa saja yang ingin belajar musik. John Pandi Silaban berharap teman-teman seperti dirinya jangan ragu untuk belajar. Kalau ada kemauan, dirinya siap mengajarinya. Bagi saya bisa membuat semangat dan bisa juga menjadi masa depan juga. Dan harapan saya bagusnya adalah kawan-kawan yang bisa bermusik seperti saya. Dan saya senang juga mengajarkan kepada kawan-kawan biar mereka pun bisa seperti saya dan bisa merasakan. Karena musik itu bisa membuat senang dan bahagia. Pihak Panti Karya Hepata Lagu Boti Diakonis Risma Siregar menyebutkan bahwa semangat berbagi yang dimiliki John menjadi nilai lebih dalam proses pembinaan karena mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan kebersamaan di antara para binaan. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu 25 Maret 2026. Halo Sobat BMKG, saya Juliana Sari Kembaran akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Rabu 26 Maret 2026 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada pagi hari secara umum, cerah berawan merata di wilayah Sumatera Utara, namun berpotensi hujan ringan di Nias Selatan dan sekitarnya. Siang sore hari berpotensi hujan ringan terjadi di Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari, masih berpotensi hujan ringan di Padang Sidempuan,
Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Serta dini hari masih berpotensi hujan ringan di Mandailing Natal dan sekitarnya. Suhu udara berkisar 14-35 derajat Celcius, kelembapan udara 60-98%, angin berhembus dari timur ke barat dengan kecepatan 3-7 km per jam. Titik panas berdasarkan pantauan citra satelit 23 Maret 2026, terdapat sekitar 33 titik panas di sumur yang tersebar di Deli Serdang, Dairi, Karo, Labuhan Batu, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Samosir, Serdang Bedagai, dan Toba. Untuk himbauan kepada masyarakat, waspada suhu tinggi dan titik panas di beberapa wilayah di Sumatera Utara diharapkan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar atau meninggalkan api di lahan kosong dan kering agar terhindar dari kebakaran hutan dan lahan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya, pemirsa, berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Benteng Marlborough masih menjadi destinasi wisata pilihan masyarakat saat berlibur ke kota Bengkulu. Selain karena bisa bersuah foto mengabadikan momen, tempat ini menjadi wisata edukasi sejarah favorit bagi keluarga. Beginilah suasana tempat wisata sejarah Benteng Marlborough di kota Bengkulu saat libur lebaran kali ini. Sejak pagi tempat ini terpantau ramai dipadati pengunjung. Benteng Marlborough masih menjadi destinasi pilihan masyarakat ketika libur lebaran. Bahkan tempat wisata ini tak hanya dikunjungi oleh wisatawan daerah, namun juga dari luar daerah. Tak hanya ingin bersuah foto mengabdikan momen di setiap sudut bangunan peninggalan Inggris tersebut, pengunjung datang karena ingin mengetahui tentang sejarah serta menambah wawasan. Harga tiket yang ramah di kantong serta pembayaran yang mudah dengan sistem non-tunai membuat wisatawan ramai mendatangi Benteng Marlborough. Kalau saya sendiri sih sudah 3 kali sekarang ini. Jadi setiap ke Bengkulu pasti ke Benteng kita? Iya. Oh gitu, kenapa Mbak? Seru aja sejarah-sejarahnya. Beli tiket itu saya sangat setuju sekali karena mereka pakai dengan online gitu kan. Ya. Jadi saya merasa itu sesuatu yang sangat nyaman dan tepat sekali karena tidak menggunakan uang cash. Jadi saya merasa puas dan yang saya lihat ya di sekitar benteng ini cukup bersih dan nyaman juga. Sepertinya yang melayani Zisili cukup memuaskan. Di benteng ini terdapat peninggalan sejarah Inggris seperti meriam, penjara bawah tanah, hingga tempat persembunyian di waktu zaman perang lalu. Luce Mengsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Lonjakan wisatawan terjadi di berbagai objek wisata di Kota Pariaman selama digelarnya Festival Pariaman Barayo dalam momen libur Lebaran. Seluruh destinasi wisata di daerah pesisir tersebut dipadati pengunjung yang memanfaatkan waktu libur untuk berwisata bersama keluarga. Beginilah suasana Lebaran di Kota Pariaman. Terlihat sejumlah titik favorit terutama kawasan pantai dan lokasi rekreasi dipenuhi wisatawan sejak siang hingga sore hari. Kepadatan pengunjung didominasi oleh para perantau untuk merayakan Lebaran di kampung halaman. Selain itu, wisatawan dari berbagai daerah di Sumatera Barat hingga luar provinsi juga turut memadati kota tersebut. Kondisi ini menjadikan suasana libur Lebaran di Pariaman semakin semarak dan penuh aktivitas. Untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus daya tarik wisata, pemerintah daerah bersama masyarakat menggelar berbagai kegiatan dalam rangka Festival Pariaman Barayo. Beragam event hiburan, seni, dan budaya disajikan guna memberikan pengalaman yang berkesan bagi para pengunjung. Termasuk seluruh destinasi dibenahi dan dilengkapi dengan berbagai permainan tradisional hingga modern. Pemerintah juga menghimbau masyarakat dan pelaku usaha wisata untuk mendukung kesuksesan festival dengan memberikan pelayanan terbaik, keramahan, kebersihan, serta kenyamanan lingkungan menjadi faktor penting agar wisatawan merasa betah dan tertarik untuk kembali berkunjung. Bagaimana
bagaimana gerakan ekonomi masyarakat membuat Kota Pariaman sesuai dengan program dan sesuai dengan visi dan misi Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota menjadikan Kota Pariaman sebagai kota sport dan turisme. Masa depan Pariaman itu adalah pariwisata, dan untuk menggait pariwisata untuk datang dan berkunjung ke Kota Pariaman itu salah satunya adalah membuat event-event yang menarik. Dengan tingginya antusiasme wisata, Festival Pariaman Barayo diharapkan menjadi momentum penting dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dari Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Ya pemirsa, objek wisata Danau Tangkas merupakan landscape alam dengan pemandangan perairan dan vegetasi rawa yang rimbun dan dapat dijadikan keseimbangan ekosistem dan kebangkitan wisata alam masa depan. Di bawah naungan langit yang biru, Danau Tangkas muncul bak permata tersembunyi. Danau yang terletak di Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi ini menjadi sebuah lanskap yang menyatu antara perairan luas dan vegetasi rawa yang rimbun. Bukan hanya sebagai destinasi wisata, Danau Tangkas juga menjadi saksi hidup dari keseimbangan ekosistem, kehidupan masyarakat desa, dan harapan akan kebangkitan wisata alam masa depan. Begitu memasuki kawasan objek wisata ini, pengunjung disambut oleh pemandangan hutan yang tumbuh di atas air atau yang dikenal sebagai hutan liontin. Di sini, ribuan pohon putat bergelantungan dengan bunga merahnya yang elok, menciptakan suasana memukau layaknya lorong hijau alami. Saat musim bunga tiba, helai bunga yang gugur melayang di atas permukaan air, seolah melukis di atas cermin danau dengan warna-warni yang hidup. Danau Tangkas bukan hanya tempat untuk berselfie atau menikmati panorama alam, namun juga rumah bagi beragam flora dan fauna yang unik. Vegetasi rawa yang masih alami menjadi habitat bagi kehidupan burung, air, dan satwa lain, menyajikan potret ekosistem yang penuh kehidupan dan menarik bagi para pengamat alam dan peneliti. Setiap sudut danau menawarkan sesuatu yang berbeda. Pengunjung dapat berpetualang melalui lorong-lorong hutan, menyerap ketenangan yang hanya dapat ditemukan jauh dari hiruk-pikuk kota. Danau Tangkas bukan hanya objek wisata, namun mahakarya alam yang mengajarkan kita tentang harmoni, tantangan, dan harapan. Di balik pesona hijau dan beningnya air, tersimpan cerita bagaimana masyarakat lokal bekerja keras, menjaga, serta menghidupkan kembali kerinduan akan pengalaman alam yang murni. Danau Tangkas telah menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun dari luar provinsi, yang menawarkan kombinasi keindahan, keunikan, dan pengalaman alam yang luar biasa. Demikian pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ridho Alfiansyah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.